Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas THP 5A mata kuliah teknologi separasi akan ngasih tahu kalian nih gimana caranya buat jahe instan dengan metode kristalisasi. Tapi sebelum mulai ke videonya, yuk kita kenalan dulu siapa aja anggota dari kelompok 4. Anggota kelompok 4 ada Safitri Dwi, Ruli Rubiah, Gita Karisma, Linda Setiawati, Dian Wahyu, dan Izun Aga Fatmi. Metodologi praktikum. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada pisau, telenan, blender, timbangan digital, sendok, piring, baskom, wajan, spatula, kompor, saringan. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu jahe, gula, dan air. Berikut merupakan skema kerja pembuatan minuman jahe instan oleh Willy dan telah dimodifikasi. Selanjutnya yaitu formulasi bahan dengan jahe 300, 400, dan 500 gram, gula 300 gram, dan air 500 ml. Lalu ada parameter pengamatan. Parameter pengamatannya yaitu ada berat ekstrak jahe, rendemen, waktu kristalisasi, dan uji organoleptik meliputi warna dan rasa. Udah penasaran cara bikinnya gimana? Yuk kita lanjut ke video praktikum. Langkah pertama yaitu persiapan jahe, gula, dan air. Lalu untuk alatnya ada blender, neraca, wajan, saringan, wadah, piring, spatula, telenan, pisau, dan juga sendok. Kemudian jahe dicuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran seperti tanah dan juga debu. Kemudian dilakukan pengupasan untuk memisahkan kulit jahe. Jahe yang telah dikupas selanjutnya ditimbang sesuai dengan formulasi, yaitu 300, 400, dan 500 gram. Gula pasir ditimbang sebanyak 300 gram untuk setiap formulasi. Langkah selanjutnya yaitu perajangan jahe. Untuk mempermudah proses selanjutnya yaitu proses penghancuran. Proses selanjutnya yaitu penghancuran jahe menggunakan blender sehingga jahe menjadi bubur jahe. Penghancuran ini dilakukan dengan menambahkan 500 ml air untuk mempermudah proses dan meningkatkan total padatan terlarut yang akan terekstrak nantinya. Bubur jahe kemudian disaring untuk memisahkan filtrat atau ekstrak jahe dari ampas sebagai produk samping yang tidak dipakai. Kemudian filtrat ditimbang, lalu dituangkan ke dalam wajan dan dimasak menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah filtrat mendidih, ditambahkan gula pasir sebanyak 300 gram. Lalu dilakukan pengadukan hingga filtrat menjadi kental dan berbusa. Ketika filtrat menjadi kental dan berbusa, api kompor dikecilkan namun pengadukan tetap dilanjutkan. Kemudian ketika filtrat menjadi semakin berat ketika diaduk, api dimatikan namun pengadukan terus dilakukan hingga filtrat menjadi serbuk. Serbuk yang dihasilkan kemudian diayak menggunakan saringan untuk memperoleh hasil serbuk yang lebih halus. Langkah terakhir yaitu penimbangan serbuk jahe instan. Berikut merupakan hasil dari serbuk dan seduhan untuk setiap formulasi. P1 yaitu jahe 300 gram, P2 jahe 400 gram, dan P3 jahe 500 gram. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada rendemen dan waktu kristalisasi minuman jahe instan.
Lalu, pada tabel 4.2 ada sifat organoleptik meliputi warna dan rasa minuman jahe instan. Berdasarkan data pengamatan di tabel 4.1, diperoleh hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi jahe, maka rendemen yang dihasilkan juga semakin banyak. Menurut Setyaningrum tahun 2017, semakin rendah nilai rendemen serbuk yang dihasilkan, menandakan bahwa tingkat kehilangan bahan juga semakin banyak. Rendemen ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan gula dengan jumlah yang seimbang atau lebih banyak dari jahe. Hal tersebut karena gula dapat digunakan sebagai bahan pengisi dan memiliki sifat yang dapat mengkristalkan kembali suatu bahan pangan. Penggunaan pengisi tersebut dapat meningkatkan total padatan, sehingga rendemen yang dihasilkan ini jadi semakin banyak. Pembahasan selanjutnya yaitu waktu kristalisasi. Berdasarkan praktikum kali ini diketahui bahwa semakin banyak ekstrak jahe, maka waktu kristalisasi ini semakin lama. Hal tersebut karena jumlah konsentrasi gula dan air yang terlalu sedikit dari jumlah konsentrasi ekstrak jahe yang digunakan, sehingga proses kristalisasi berjalan dengan lambat karena tidak seimbang antara jumlah pelarut dan jumlah bahan yang akan dikristalisasi. Selanjutnya yaitu pembahasan uji organoleptik. Pada uji organoleptik warna, diketahui bahwa ketika konsentrasi jahe meningkat, maka warna serbuk dan juga seduhannya akan menjadi semakin gelap. Warna serbuk ini terbentuk dari ekstrak jahe. Sari jahe inilah yang memberikan warna pada serbuk jahe. Sedangkan pada seduhan jahe, warnanya dihasilkan oleh pelarutan serbuk jahe. Selain itu, warna pada serbuk jahe juga dipengaruhi oleh reaksi karamelisasi yang merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis yang disebabkan oleh pemanasan gula yang melampaui titik leburnya. Adanya pati jahe dapat mempengaruhi dan mempercepat terjadinya karamelisasi. Selain itu, sebagian molekul ini mendatangkan rasa pahit dan warna gelap. Pada uji organoleptik rasa, minuman jahe instan ini umumnya memiliki rasa yang pedas dan manis. Pada praktikum kali ini diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi jahe yang digunakan, maka rasa minuman yang dihasilkan akan semakin pedas. Rasa pedas ini ditimbulkan dari kandungan oleorosin yang terdapat di dalam jahe. Berikutnya yaitu penutup. Berdasarkan praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan konsentrasi jahe dalam pembuatan minuman jahe instan mempengaruhi rendemen, waktu kristalisasi, dan sifat organoleptik dari serbuk jahe yang dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi jahe, maka rendemen yang dihasilkan akan semakin banyak, waktu kristalisasi semakin lama, warna serbuk yang dihasilkan semakin gelap, dan rasa minuman menjadi sangat pedas dan manis. Saran yang dapat diberikan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan yaitu rendemen serbuk jahe instan dapat ditingkatkan dengan menambah gula dengan jumlah yang seimbang atau lebih banyak dari jahe. Sekarang teman-teman udah tahu kan gimana caranya bikin jahe instan? Sekian dari kelompok 4. Thank you for watching and bye-bye!